Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Regina. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial tentang makeup new normal. Kan sekarang kita udah di masa PSBB transisi kan, walaupun ada beberapa dari kita yang mungkin udah bisa balik kerja, cuman kita tetap harus pakai masker setiap hari dan kemanapun. Itu sebabnya aku mau bagiin tips-tips makeup supaya makeup tetap tahan lama walaupun kita harus pakai masker. Buat yang penasaran hasil makeupnya dan juga tutorial seperti apa, keep on watching! Oke, sebelum aku mulai, aku akan prep dulu mukaku. Terus ini aku akan pakai dulu serum. Ini adalah Triple Hyaluronic Moisture Ampoule dari COSRX. Salah satu serum yang bagus banget menurut aku karena muka aku kan cenderung dry to combination to dry. Jadi tinggal kayak 2-3 tetes aja, kayak dioles-olesin. Terus tunggu sampai kering. Dan complexion yang aku mau pakai itu dari Clinique Even Better Refresh Foundation. Ini adalah foundation yang aku pakai setiap hari. Bahkan mau pas WFH pun aku selalu pakai ini terus supaya lebih mood aja kerjanya. Terus ini yang aku pakai adalah yang beige. Terus biasanya aku pakainya itu aku taruh dulu di tangan sedikit supaya anget. Jadi lebih gampang buat di blend. Terus aku akan aplikasiin pakai brush dari Lamika yang foundation brush yang nomor 120 yang ini. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih cara bedain yang mana brush yang buat foundation dan juga mana brush yang buat powder gitu. Jadi dibedainnya biasanya tuh dari bahan brushnya. Kayak contoh ini yang 120 dari Lamika ini, dia tuh bahannya adalah bahan sintetis. Ini cocok buat dipakai untuk makeup yang liquid atau creamy gitu. Sedangkan kalau teman-teman mau pakai buat powder atau eyeshadow, biasanya tuh bahannya dari bulu kayak gini nih, beda. Aku lihat ada ininya, ada netnya juga. Ini teman-teman kalau bisa jangan dibuang kalau ada brush yang ada netnya gini, karena dia berfungsi sebagai pelindung supaya nanti bulu-bulunya tuh nggak pergi kemana-mana, jadi tetap stay, bentuknya tuh tetap bagus bulat gitu. Aku tinggal ambil sedikit foundationnya, terus aku aplikasiin aja. Kadang aku pakai beauty blender, kadang aku pakai brush, tapi biasanya supaya lebih natural aku tuh aplikasiinnya dulu pakai brush, baru nanti kalau udah aku aplikasiin aku blend pakai beauty blender. Terus tinggal ditap-tap aja supaya lebih ngeblend. Oke, berhubung aku udah selesai pakai foundation, sekarang adalah saatnya aku pakai concealer. Dan concealer yang aku pakai itu dari Benefit Boing, yang Cakeless Concealer. Ini salah satu concealer yang aku lagi suka banget sekarang karena dia itu nggak streaky, terus dia coveragenya juga bener-bener nutupin gelap-gelap di bawah mata aku, jadi bener-bener bagus banget. Kayak aku tinggal, terus biasanya aku apply di jidat, terus ke hidung sini juga. Ya walaupun nanti pakai masker juga, cuman karena udah kebiasaan jadi aku tetap pakai aja ya. Nah, powder yang akan aku pakai dan salah satu favorit aku adalah produk lokal, yaitu Rosé All Day Cosmetics yang The Realest Lightweight Compact Powder. Dia ini packagingnya aku suka banget pertama-tama. Terus sponsnya juga menurut aku lucu banget karena dia tuh ada dua bagian yang agak puffy sama satu bagian yang lebih halus gitu loh. Jadi kita bisa atur mau lebih tebal atau mau lebih tipis pakai puffnya ini. Cuman karena aku memang nggak mau terlalu tebal pakai puff, jadi aku akan pakai brush, powder brush, dan powder brush yang akan aku pakai itu dari Lamika yang 101 powder brush. Jadi aku ambil aja sedikit. Jadi cara setnya tuh gampang ditap-tap aja. Terus aku tuh suka banget sama produk ini karena dia beneran bikin kulit tuh kelihatan flawless gitu loh, dan dia beneran lightweight. Karena aku nggak pernah suka banget sama bedak tuh yang terlalu powder gitu, kayak bedakan nih mukanya gitu, aku nggak suka. Terus sisanya aku cuman tap-tap aja pakai sisa-sisa. Oke, kalau udah, aku akan move on ke yang namanya contouring. Tetap dong, walaupun pakai masker aku tetap pengen pakai contouring sama highlighting. Dan contouring dan highlightingnya aku pakai ini dari Hourglass yang Ambient Lighting Palette.
Ya, Mbak yang Tiny Tim Palette. Well, ini brand luar dan lumayan pricey sih sebenarnya harganya, cuman menurut aku ini worth it banget buat dipakai karena bener-bener bagus banget. Dan aku akan pakai brush dari Lamika yang nomor 110 yang angled face brush. Lagi-lagi ini juga yang bahannya tuh dari bulu gitu ya, teman-teman, supaya nempel bedaknya atau highlighternya. Oke, aku akan pakai dulu yang tengah. Dia ini sebenarnya highlighter, cuman partikel highlighternya tuh kecil-kecil banget, jadi tuh natural banget di muka. Jadi kayak kelihatannya cuman kayak oh glowing, oh shiny gitu, tapi nggak terlalu kayak mengkilat gitu kayak keringetan gitu, nggak sama sekali ya. Jadi aku pakai aja sedikit di pipi. Nah kalau udah, aku akan pakai contouringnya, dan contouringnya aku pakai yang sebelah sini. Mohon maaf. Ini adalah salah satu contour favorit aku karena warnanya tuh nggak terlalu coklat yang merah yang kayak bikin gosong gitu mukanya. Jadi bener-bener natural banget di muka. Oke, complexion udah hampir selesai, tapi aku akan move on dulu ke alis. Nah, alis aku akan pakai dari SK, yaitu yang SK Brow Stroke Pencil yang coklat warnanya. Ini adalah salah satu favorit aku juga karena bentuk dari pensil alisnya tuh kecil kayak gini loh, jadi gampang buat kalau mau bikin strokes atau mau bikin yang kayak garis yang tipis gitu, gampang banget dipakainya. Terus nanti aku akan cover lagi atau top lagi pakai SK Freeze Tinted Brow Mascara karena kan rambut aku lumayan pirang gitu kan, jadi supaya seimbang warnanya. Ini aku kayak di bagian depannya aku gambar stroke sedikit, kasih strokes rambut gitu aja. Ini tuh enak banget, jadi apa ya, sekali stroke, sekali garis gini tuh nggak terlalu tebel, jadi kita bisa atur mau seberapa tebel alis kita. Terus dia juga nggak waxy gitu loh di muka. Terus ini tuh ujungnya bener-bener kecil banget, jadi enak buat bikin feathery brows. Oke, alis aku udah jadi, dan karena udah jadi aku akan move ke SK yang tinted brow mascara tadi. Plus ini tuh bagian aplikatornya udah di-upgrade, jadi nggak clumpy sama sekali. Sebelumnya tuh memang menurut aku agak clumpy, cuman ini udah nggak sama sekali tuh, lihat kayak udah enak dipakainya. Terus aku tinggal aplikasiin aja dari bawah ke atas kayak gini buat bikin strokes. Terus aplikatornya juga bagian ujungnya tuh kecil gitu loh, jadi gampang banget buat ngeraih bagian alis yang di ujung-ujung sini. Nah, kalau buat mata, aku biasanya harus wajib kudu pakai primer, eyeshadow primer, dan yang aku suka ini adalah dari Urban Decay, yang eyeshadow primer potion, dan ini yang jenisnya minor scene. Tapi ada juga yang biasa, yang warna ungu juga, itu juga sama bagus. Kenapa aku wajib pakai primer? Karena eyelid aku tuh tipe yang oily dan bikin eyeshadow tuh sebenarnya gampang hilang. Dan eyeshadow yang aku pakai adalah dari Naked Reloaded, sama nanti aku akan top sedikit pakai Pat McGrath. Jadi aku akan ambil dulu eyeshadownya buat base yang Naked Reloaded warnanya Bucked. Dan aku akan pakai brush eyeshadow dari Lamika yang ini, nomor 214 blending brush. Oke, ini aku akan aplikasiin dikit. Aku suka banget sama warna-warna dari eyeshadow ini sih. Tapi memang dia ada agak sedikit fall out, cuman ya masih nggak masalah. Dan ini juga blending brushnya menurut aku enak banget buat ngeblend karena dia tuh halus, terus produknya tuh gampang digeser gitu loh kalau mau ngeblend. Aku akan ambil sedikit yang Endgame dengan brush yang sama ya. Yang Endgame sama dicampur sama Distilled supaya kelihatan agak lebih hooded gitu bagian outer corner mata aku. Ini beneran enak banget loh brushnya. Outer corner kan ada hoodnya, itu tuh dia bisa reach sampai dalam-dalam gitu. Terus aku akan rapihin sedikit blend dari eyeshadow aku karena ini masih kelihatan ada garis-garisnya gitu kan. Dan aku akan pakai yang 212 crease brush.
Terus aku aplikasiinnya tuh dengan cara gerakannya memutar supaya dia ngeblend. Aku akan pakai yang agak sedikit shimmer tapi agak gelap, yaitu dari Pat McGrath. Sorry, aku udah nggak tahu ini namanya apa. Yang ini pokoknya. Dan aku akan pakai brushnya Lamika lagi, yang nomor 203 Precise Eye Shader. Supaya shimmernya lebih nempel, aku akan pakaiin setting spray. Setting spraynya itu dari Studio Tropic yang Dream Starter Glowy. Nah, kenapa kalau brushnya agak dibasahin tuh nanti akan nempelnya lebih bagus gitu. Teman-teman optional, ini juga bisa pakai jari, cuman supaya lebih rapi biasanya aku pakai brush. Brush yang 303 liner brush dari Lamika buat kasih inner corner aku kayak sedikit eyeshadow yang warna terang, yaitu yang Naked Reloaded Angel Fire. Ini bentuknya kecil banget jadi enak buat inner corner. Yang warna ini aku campur sedikit dengan warna yang gelap di sini buat bagian bawah mata aku supaya bikin bayangan di bawah dikit aja dan nggak sampai depannya. Oke, kalau eyeshadow mata udah, aku akan move on langsung ke bulu mata. Tapi sebelum aku pasang bulu mata, aku akan pakai clip ini dulu, eyelash curler. Ini dari Shu Uemura. Ini aku udah punya kayak dari 5 tahun lalu deh kayaknya, tapi belum pernah rusak sama sekali. Karena ini salah satu favorit aku juga. Terus aku curl dulu. Kalau udah di curl, aku aplikasiin maskara dari L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Kalau teman-teman merasa lebih gampang pakai eyeliner dulu, boleh pakai eyeliner dulu baru maskara, tapi aku biasanya pakai maskara dulu baru eyeliner sih. Emang kebalik sih, cuman udah kebiasaan kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah bagian eyeliner. Dan eyeliner aku pakai itu adalah Real Lasting Eyeliner 24 Hour dari K-Palette. Ini salah satu yang favorit aku juga, karena entah kenapa dia warnanya tuh gelap terus tahan lama banget. Terus bulu mata yang aku pakai akhir-akhir ini itu dari The W Lashes. Dia ini tipe bulu mata yang ringan tapi lumayan tebel gitu loh. Jadi bikin mata kita tuh kelihatan kayak pop, kayak wow gitu. Dan aku akan lem yang aku pakai itu dari Expert Premium Lash Adhesive dan aku selalu pakai ini. Lem aja dikit. Ini agak dirapi-rapihin supaya bulu mata asli kita nempel ke bulu mata palsunya. Nah, selanjutnya masih mata juga belum selesai. Aku akan pakai ini sebenarnya kayak contouring liner gitu dari Shu Uemura, tapi biasanya aku pakai buat bikin eyeliner di bagian bawah lash line aku yang bawah. Supaya mata aku nggak kelihatan kayak gelap doang gitu. Jadi kayak kebuka mata aku. Oke, selanjutnya karena aku udah selesai dengan eye makeup, aku akan move on ke blush. Tapi blush hari ini yang akan aku pakai itu dari Mineral Botanica yang Hydra Lip and Cheek Tint. Dan aku akan pakai warnanya tuh yang Nude Whispers 303. Plus entah kenapa aku tuh merasa kadang liquid blush gitu lebih tahan lama dibandingkan blush yang powder. Yang Mineral Botanica Hydra ini tuh benar-benar bagus banget menurut aku. Jadi aku akan pakai agak di ini aja, di tap-tap, terus langsung di blend pakai jari manis. Ini tuh menurut aku enak banget karena dia ngeblendnya tuh gampang banget, tuh langsung nyatu. Terus dia nggak bikin pipi tuh jadi kering entah kenapa. Aku juga pernah pakai ini di bibir dan dia sama sekali nggak bikin bibir jadi kering, malah jadi lembab karena yang aku tahu dia tuh mengandung vitamin E juga gitu. Jadi vitamin E-nya tuh sebagai antioksidan yang bikin kulit jadi tetap lembab dan juga terjaga gitu dari radikal bebas. Dan lipstick yang aku lagi suka pakai itu adalah Emina Cream Matte yang warna Mauvelous. Kenapa sih aku anjurin pakai formula lipstick yang matte? Karena kan kita pakai masker nih, balik lagi. Kayak bayangin kalau kita pakai lipstick yang glossy atau yang agak lengket tuh nanti bakalan nempel-nempel di masker kita dan nanti jadinya kayak agak jijik gitu kan. Jadi aku suka
pakai yang matte yang nempel di bibir tapi nggak bikin kering sama sekali. Dan Emina Cream Matte ini benar-benar bagus banget, aku suka banget. Itu warnanya agak nude pink gitu. Padahal ya bibir aku tuh agak hitam pinggir-pinggirnya. Ini tuh warna pink. Tapi bener-bener cover gitu loh, bener-bener bagus banget pigmentasinya. Terus ini aku mau campur lagi pakai Baby Fox yang Emina Cream Matte karena aku pengen warnanya agak lebih orange warm gitu. Biar nggak terlalu pink. Ini ya, salah satu lipstick yang aku suka banget karena aku tuh sering pakai misal buat minum atau makan, itu sama sekali nggak transfer ke sendok atau ke gelas dan bener-bener ringan banget di bibir, jadi aku suka banget sama lipstick ini. Udah deh, sekarang udah selesai looknya, tapi ada step yang paling terakhir dan paling penting menurut aku, yaitu aku akan pakai setting spray dari Studio Tropic Dream Setter dan aku suka yang glowy supaya makeup kita tahan seharian dan nggak transfer ke masker kan, jadinya kan nanti kehapus gitu. Ini adalah salah satu setting spray produk lokal favorit aku karena bener-bener sebagus itu guys. Oke, itu dia tutorial makeup new normal dari aku dengan menggunakan produk-produk yang tadi. Nah, aku akan kasih sedikit cuplikan kalau pakai masker ya. Nanti looknya jadi kayak apa. Ini masker aku. Tadang. Nah, jadi ngerti kan maksud aku karena nanti kan muka kita kebanyakan bakal ditutup nih. Jadi aku pakai eye makeupnya yang emang agak bold gitu. Terus aku coba lihat ya. Oke, terus ini aku lihat di bagian dalamnya tuh sama sekali nggak transfer karena nggak ada foundation ataupun lipstick yang transfer ke maskernya, jadi aman. So, itu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen di bawah produk-produk apa aja yang mungkin kalian udah pernah coba. Dan jangan lupa juga buat beli produk-produk makeup kecintaan kalian dan juga skincare kecintaan kalian di beauty studio di studio.femaledaily.com. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!